Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi para guru penggerak yang selalu bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat. Tetap semangat? Sehat. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Karena dengan semangat, semua permasalahan akan terasa ringan ketika kita punya niatan besar dengan semangat yang besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa memohon petunjuk keselamatan dan ridhonya. Untuk itu kita berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk hari ini kita akan mempelajari alur akhir dari setiap alur merdeka. Dari mulai dari diri dan seterusnya akan bermuara pada aksi nyata. Mohon izin, saya akan share screen. Ya, saya akan share screen untuk materi hari ini tentang aksi nyata. Tampil Bapak Ibu? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, aksi nyata ini adalah implementasi dari pemahaman setiap akhir modul yang Bapak Ibu pelajari. Untuk modul 1.3 yang Bapak Ibu lihat kemarin, itu kita berbicara tentang visi guru penggerak. Nah, di sini ada satu hal yang menjadi kata kunci dari aksi nyata adalah bahwa semua pelajaran yang sudah kita pelajari, semua materi yang sudah kita pelajari di modul 1.1, 1.2, bahkan nanti sampai ke modul ketiga pun, itu akan bermuara pada aksi nyata ini. Tidak ada artinya, kalau saya katakan, tidak artinya semua pelajaran yang kita pelajari itu tidak diwujudkan dalam sebuah aksi nyata. Oleh karena itu, tentu aksi nyata ini merupakan akhir dari harapan bahwa setiap pelajaran yang kita pelajari itu ada aksinya. Nah, untuk materi hari ini berbicara masalah visi guru penggerak. Nah, untuk tentang visi, karena ini barangkali saya perlu paham dulu dari Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan visi. Saya sudah membuat jamboard. Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Saya di chatbox. Silakan Bapak Ibu isi jamboard yang saya sudah bagikan di chat tersebut. Uraikan secara singkat apa yang Bapak Ibu pahami tentang visi. Oke, sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah. Silakan uraikan secara singkat apa yang Bapak Ibu pahami tentang visi. Tentu ini sudah dipelajari dari mulai pertama membuka modul 1.3 ini. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk menguraikan secara singkat apa yang Bapak Ibu pahami tentang visi. Karena ini akan menjadi satu dasar bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus punya visi. Ya, sudah cita-cita harapan masa depan. Waduh, harapan masa depan bagus sekali ya. Harapan masa depan. Yang lain? Singkat saja Bapak Ibu, cukup dengan 2 kata, 3 kata, tapi menunjukkan pemahaman Bapak Ibu tentang visi. Oke, Pak Ade. Visi adalah suatu pandangan, impian, dan cita-cita yang dirumuskan untuk seksama untuk diperjuangkan. Wah, keren sekali diperjuangkan. Berarti
ada upaya kerja keras untuk mencapai misi tersebut ya, Pak Ade. Oke, ini siapa Ya, nih siap. visi masa depan? Oh, Pak Irman. Ya, mimpi masa depan. Oke, bagus sekali. Mimpi masa depan. Yang lain? Oke, tidak ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, cukup barangkali ini peserta yang aktif untuk memberikan pendapatnya. Bisa kita simpulkan bahwa visi itu cita-cita, harapan, sesuatu yang perlu diperjuangkan. Oke, baik sekali. Semuanya bagus, menunjukkan semangat tentang apa yang perlu diraih tentang masa depannya. Baik, Bapak Ibu, kembali ke tayangan PowerPoint yang saya sudah siapkan. Aksi nyata berarti kita punya visi ya, kita punya visi. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentu ada caranya, ada cara. Nah, dalam masalah cara itu kita merujuk kepada pendapatnya atau filosofinya Ki Hajar Dewantoro tentang cara itu oleh beliau dikatakan sebagai peralatan pendidikan. Mungkin dengan kalimat yang sangat sederhana dan istilahnya sederhana pada saat itu cukup dengan mengatakan peralatan pendidikan. Bahwa beliau mengatakan peralatan pendidikan itu merupakan cara-cara mendidik yang beragam. Ya, cara mendidik yang beragam. Apa saja? Nah, ini ada 6 cara utama menurut Ki Hajar Dewantoro. Dari mulai memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, laku, dan pengalaman lahir dan batin. Cara-cara ini memang tidak harus semuanya ada. Bahkan ada beberapa yang justru tidak setuju dengan nomor 4 tuh. Perintah, paksaan, dan hukuman. Karena pendidikan barangkali tidak hanya untuk itu. Maka di sini kalau kita ambil dengan sudut pandang zaman sekarang, ini semua justru istilah zaman sekarang ya, memberi contoh itu berarti keteladanan. Pembiasaan sudah jelas tuh pembiasaan sudah sekarang pun sudah menjadi satu program pembiasaan. Pengajaran berarti ya transfer knowledge-nya gitu ya. Perintah, paksaan, dan hukuman ini berarti punishment and reward. Laku berarti di sana ada keteladanan juga, keteladanan ya. Pengalaman lahir dan batin berarti menyangkut kepada aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek budaya, aspek-aspek positif dari pribadi yang memberikan pengalaman lahir dan batin. Ini yang oleh Ki Hajar Dewantoro disebut sebagai cara, gitu ya. Nah, cara-cara ini tentunya bertujuan untuk mencapai kepada visi yang sudah kita tadi. Nah, berkaitan dengan Bapak Ibu sebagai calon penggerak di modul 1.3 tentang aksi nyata visi ini, maka inilah tugas yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, menjalankan rancangan yang sudah dibuat pada tahap koneksi antar materi. Nah, sebelum ke tahap ini kan kemarin sudah kita buat tuh koneksi antar materi. Di sana sudah dirancang apa-apa yang akan kita lakukan. Nah, terakhir berarti semua itu harus dinyatakan dalam bentuk aksi yang sesungguhnya. Artinya inilah harapan dari program Guru Penggerak sebenarnya. Artinya ada aksi nyata yang bisa memberikan perubahan nyata terhadap kemajuan pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu itu kan melakukan aksi. Nah, walaupun aksi nyata ini bukan semata penugasan modul PGP, tapi tentunya ini harus dijadikan sebagai sebuah praktik dalam pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, bagian ini nggak ada nilainya, nggak dinilai dalam LMS. Tapi jangan seperti itu. Justru inilah hasil akhir yang diharapkan dari program CGP ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Bapak Ibu melakukan aksi, tolong dokumentasikan aksi tersebut. Dokumennya bisa berupa foto, video, dokumen-dokumen tercatat, dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk Anda pribadi, mengenai proses yang terjadi. Yang nanti, kalau sekiranya dimungkinkan juga, dokumen ini bisa dibagikan ke orang lain sebagai sharing dan untuk sebagai saling refleksi terhadap aksi nyata yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak Ibu. Untuk itu, sudah siap beraksi, Bapak Ibu? Sudahkah, Bapak Ibu? Siap. Siap, oke. Kalau siap, coba saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu sudah menyiapkan rencana aksi nyata Bapak Ibu ya. Oke.
Saya stop share dulu. Kembali ke chat. Silakan Bapak Ibu mentinya diisi, Bapak Ibu. Mentinya ada di sini. Oke, sudahkah membuat rencana nyata berkenaan dengan modul 1.3 ini? Masih konsep satu orang ya. Oke, itu persen satu orang. Masih konsep 2 orang. Masih konsep 3 orang. Masih konsep semua. Masih konsep semua. Jadi belum ada yang selesai. Belum kan baru Belum. tahu. Tapi bersyukur tidak ada yang masih bingung ya. Oke, artinya Bapak Ibu sudah punya gambaran dengan konsep tersebut. Bagus sekali ini, bagus sekali. Artinya tolong walaupun ini memang masih konsep, yang sangat diharapkan adalah nanti aksi nyata ini merupakan produk yang benar-benar dilakukan, benar-benar aksi nyata ini juga kan. Berarti benar-benar menjadi sesuatu yang dilakukan. Nah, kenapa ini belum ada yang selesai mengerjakan atau membuat rencana aksi nyata? Silakan Bapak Ibu kembali ke menti yang tadi. Tolong ungkapkan dengan satu kalimat atau satu kata apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu dalam membuat rencana aksi nyata ini berkenaan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini. Yang tadi silakan diklik lagi Pak Ibu. Sudah muncul pertanyaannya? Ya, apa hambatannya sehingga Bapak Ibu sampai hari ini masih berupa konsep? Oke, baru mendapat pencerahan, bagus sekali. Berarti sudah ada pencerahan ya untuk nanti diwujudkan dalam sebuah aksi nyata yang sesungguhnya. Yang lain barangkali? Baru satu orang? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini saya baru melihat bahwa yang menjadi hambatan dalam membuat aksi nyata berarti selama kemarin itu belum ada pencerahan. Baru sekarang dapat pencerahannya, bagus sekali. Berarti ada satu hal yang berhasil dari pembelajaran kita. Artinya dengan pembelajaran yang kita lakukan itu ada pencerahan. Oke, belum paham tentang aksi. Ya, berarti artinya perlu pencerahan ya. Oke, sama. Yang lain masih belum komplit data. Oke. Baik. Nah, mohon hambatan-hambatan ini dijadikan sebagai bahan refleksi kita bahwa ternyata untuk membuat aksi kita perlu data komplit gitu ya, maka lengkapi. Kita perlu pencerahan, oke, maka cari informasi-informasi yang bisa mencerahkan. Yang ketiga, belum paham tentang aksi. Nah, makanya mari kita bangun kolaborasi, mari kita bangun sharing pendapat, sharing ide, sharing gagasan, sehingga kita bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aksi itu dilakukan. Baik, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi hambatannya. Ini hasilnya Bapak Ibu ya, yang tadi. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali ke tayangan PowerPoint-nya. Nah, untuk sebagai rambu-rambu Bapak Ibu, rambu-rambu bagaimana membuat aksi, kalau kita merujuk kepada rubrik yang memang ada di LMS, silakan Bapak Ibu buka di LMS ya, itu ada rubriknya. Rubriknya itu kita mulai dari tahapan menentukan tujuan sampai nanti dukungan yang menjadi pendorong yang bisa berkontribusi terhadap aksi nyata. Untuk itu
sebagai bahan bahwa Bapak Ibu siap beraksi, silakan Bapak Ibu kunjungi ke tautan ini. Saya stop dulu. Ini di Padlet. Mohon maaf, siapa yang tidak di-unmute, tidak di-mute? Oke, maaf, saya unmute dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Padletnya dibuka. Ada rambu-rambu yang bisa kita jadikan acuan tentang kita menyusun aksi nyata. Silakan rambu-rambu ini diisi dari mulai latar belakang apa yang menjadi latar belakang perencanaan aksi, tujuannya apa, tujuan dari latar belakang tersebut itu untuk mencapai apa. Tolok ukur berarti capaian-capaian dari tujuan yang kita tetapkan. Lini masa berarti berkenaan dengan tahapan waktu. Tahapan waktu untuk mendukung aksi nyata tersebut. Dan dukungan. Dukungan berarti apapun dari aspek-aspek baik internal ataupun eksternal diri kita, termasuk di lingkungan, yang mendukung terhadap aksi nyata yang Bapak Ibu akan rencanakan. Silakan ditunggu 3 menit untuk Ibu Bapak bisa menuangkan rencana tindakan untuk aksi nyata tersebut. Oke, ini terlihat sudah ada beberapa yang menuangkan rancangannya. Latar belakang, oke, Pak Ade. Pak Ade itu latar belakangnya buat program sesuai kebutuhan real. Ya, yang kedua, mengerti sasaran utama yang akan dicapai. Ya, bagus sekali. Jadi dia sasarannya. Apa tujuannya? Nah, ini bagusnya runut ya dari latar belakang Pak Ade. Pak Ade juga membuat tujuannya, Pak Ade tolak ukurnya, ini masanya sampai nanti bisa runut kelihatan langkah-langkah atau rubrik yang menjadi rancangan tindakan untuk aksi nyata ini. Pak Irman, tujuan yang terarah latar belakangnya. Oke. Tujuannya belum dituliskan. Bu Hermi langsung ke tujuan, belum ada latar belakangnya ya. Ya. Kalau ukur belum ada yang mengemukakan. Lini masa ini membuat jadwal. Ini pendapat siapa yang mau diberi nama ya? Nanti kami bisa menjadikan bahan masukan juga itu pendapat dari siapa. Rapat koordinasi pembahasan visi PKP. Dukungan belum ada yang menyampaikan dukungan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas semua hal yang Bapak Ibu tuangkan di padat ini. Ini akan merupakan satu gambaran nyata bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan sebuah rancangan untuk tindakan aksi nyata. Mohon ini bukan sekedar share di sini, bukan untuk sekedar berbagi pendapat di sini, tapi ini lebih dari itu, bahwa ini akan menjadi langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk melakukan aksi nyata dari hasil pemberian modul 1.3 ini. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, kembali ke PowerPoint-nya. Oke, terima kasih sudah siap untuk beraksi nyata dengan mengungkapkan
tujuan-tujuan sampai ke pendukungan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu kami ucapkan selamat beraksi nyata. Namun tolong ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu pahami bahwa untuk membuat aksi nyata itu harus buat dokumennya itu menggambarkan proses yang benar-benar terjadi. Artinya aksi nyata kita buat, lakukan, nah dokumenkan kegiatan tersebut, itu merupakan dokumen aksi nyata. Yang kedua, utamakan pada tahapan-tahapan yang Anda anggap penting. Dari semua tahapan tersebut, mana yang terpenting dari itu. Dan itu membuat sesuatu perubahan. Ya, kemukakan dalam bentuk deskripsi ataupun dokumen-dokumen yang lain. Dan yang paling penting juga, dokumentasikan itu untuk bisa menjadi bukti fisik yang bisa dilihat dan bisa menjadi bahan untuk ke depan. Maka dokumentasinya akan sangat bagus jika sekiranya itu dibuat dalam bentuk foto atau video yang bisa menggambarkan secara real apa yang menjadi aksi nyata Bapak Ibu dari hasil pembelajaran modul 1.3 ini. Dan yang terakhir tentunya karena ini merupakan tahapan akhir, itu biasanya di setiap akhir itu kita harus membuat jurnal cerita singkat dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa kita ungkap dari tahapan akhir aksi nyata ini. Namun sebelum diakhiri, barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada hal yang ditanyakan. Kami persilahkan untuk membuka 2 atau 3 pertanyaan. Mangga silakan lakukan raise hand dulu untuk biar saya bisa melihat siapa yang akan bertanya. Oke, silakan Bu Das. Bu Das. Mic-nya Bu Das. Bu Das, mic ya. Oh iya, sudah waktunya sudah mau habis. Ya, Pak tanya, nanti videonya itu harus upload di YouTube dulu gitu Pak? Ya, ya. Kalau untuk 1.3, Bapak Ibu mangga silahkan dilihat di LMS-nya. Justru untuk 1.3 itu tidak ada sesuatu yang harus diupload. Ya, kalau 1.2 itu ada forum berbagi, itu bisa diupload. Tapi 1.3 itu sebenarnya nggak ada, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya, misalkan Bapak Ibu sudah punya akun YouTube nih, semua rangkaian modul 1, 2, 3, walaupun di sana tidak merupakan tagihan yang akan dinilai, dan tidak juga ada satu wadah untuk menampung hasilnya, itu bagus kalau Bapak Ibu dokumentasikan dalam bentuk foto atau video, upload di YouTube, sehingga itu bisa menjadi bahan sharing bagi yang lainnya. Itu bagus, bagus sekali. Baik, Bapak Ibu, sekiranya tidak ada lagi pertanyaan, mengingat waktu juga bahwa kita sudah terbatas waktu ya. Terima kasih atas semua atensi yang telah Bapak Ibu curahkan dalam pembelajaran di modul ini. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan terus semangat, karena selepas ini kita akan lanjut ke modul yang selanjutnya, dan itu akan menjadi rangkaian yang akan terus berkembang menuju pada perubahan yang kita harapkan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita dengan berdasarkan kepada pemikiran filosofi pendidikan KHD. Itu aja yang bisa kami arahkan untuk pembelajaran hari ini, dan sebagai rasa syukur kita bahwa pembelajaran kita sudah tuntas untuk di 1.3 ini, mari kita tutup dengan doa dan berdoa dalam hati masing-masing. Itu dengan kepercayaan agamanya kita dipersilakan berdoa mulai. Terima kasih. Selamat jumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.